be afraid. Everything is possible with God. Father, forgive them, for they know not what they do. Mother, this is your son. Sean, this is your mother. My God. My God. Why have you forsaken me? Shalom Bapak Ibu, hari ini tanggal 10 April 2020 kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung dengan tema pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kita telah melalui minggu-minggu sengsara yang mengingatkan kita akan penderitaan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Hari ini kita sampai pada titik nadir dari perjalanan sengsara yang ditempuhnya, atau yang kita kenal Via Dolorosa. Kematiannya di kayu salib sebagai akhir yang paling tragis bagi dia yang tidak bersalah apa-apa. Tapak-tapak kaki Yesus berdarah menyusuri Via Dolorosa. Salib terpancang di Golgota dan tubuh terkulai lemah, berjubahkan kain ungu dengan mahkota duri yang melingkar di kepala. Bertubi cambuk mendera dan tombak melayang menghujam tubuhnya, bertabur hinaan dan tawa ejekan, menetes peluh dan darah membasahi bumi. Lalu jiwa pun ia serahkan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Alam pun berduka cita menyaksikan putra Allah menanggung sengsara dan pedih demi manusia. Lagi pula, melalui hukuman yang mengerikan itu, ia menunjukkan kepada kita kasihnya, kepeduliannya, dan bela rasanya terhadap orang-orang yang mengalami berbagai penderitaan, termasuk mereka yang dipinggirkan dan disingkirkan oleh karena kebencian, fitnah, pengkhianatan, ketidakadilan, merasa tidak berdaya, tanpa perlindungan dan pembelaan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan dan menapaki Via Dolorosa yang telah dijalaninya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Bapaknya. Kita bersatu teduh sejenak. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita naikkan pujian dari PKJ nomor 202, Yesusku Juru Selamatku. Yesus, Juru Selamat.
Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 168C, Hai dunia, lihat Tuhan. Oh
yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sungguh besar kasih dan kesabaran-Mu terhadap kami. Di kedalaman hati kami merenungkan penderitaan yang ditanggung anak-Mu bagi kami semasa hidupnya di bumi ini. Hari ini secara khusus kami menghayati kembali penderitaan mengerikan yang dialaminya hingga kematiannya yang tragis di kayu salib. Hati kami diliputi rasa haru akan kasih dan pengorbanannya demi seisi dunia. Kiranya Roh-Mu melembutkan hati kami untuk menyambut uluran tangan anugerah-Mu yang ditandai luka-luka ganti hukuman atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin menghargai dan meyakini karya keselamatan yang Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus, Anak-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 160, Sang Anak Domba yang Kudus. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah hari Jumat Agung ini yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 29.
Kita akan membacanya secara responsoria. Ibrani 10 ayat 19 sampai 29. Saya akan memulai dari ayat yang ganjil. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang mengkuduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sampai di sana pembicaraan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 170 ayat 4 sampai 5, kepala yang berdarah.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 358 ayat 2 sampai 3, semua yang betilsu. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami datang kembali menghadap tahta anugerah-Mu untuk membawa doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih karena pada Jumat Agung ini kembali kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan, yang menunjukkan kepada kami jalan sengsara yang telah ditempuh oleh Kristus sampai kepada kematian yang sungguh tragis. Dan semuanya itu menolong kami untuk mengerti Tuhan, dalam hidup kami di dunia ini tidak jarang kami harus melalui lembah duka, namun Engkau Tuhan tidak membiarkan kami, sebab Engkau telah masuk sedalam-dalamnya dari pengalaman manusiawi sampai Engkau mengalami sengat maut. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengorbankan diri-Mu dan telah memungkinkan sebuah jalan baru bagi kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Pada kesempatan ini ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk situasi yang sedang terjadi Tuhan di seluruh dunia. Wabah yang sampai saat ini juga ya Tuhan masih terus merebak juga di tanah air kami. Tuhan kasihanilah. Kami berdoa untuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, oleh lembaga-lembaga medis di seluruh dunia dan di tanah air kami. Tuhan berkatilah supaya semuanya ini boleh menjadi alat anugerah-Mu ya Tuhan, yang menyatakan bahwa Engkau masih mengasihi dunia ini, mengasihi bangsa kami. Kami mengingat ya Tuhan para korban, keluarga-keluarga yang harus kehilangan orang-orang terkasih akibat wabah ini. Ya Tuhan, Engkau yang memberikan penghiburan Tuhan yang melampaui segala akal itu kepada mereka, supaya mereka dikuatkan, supaya mereka tidak berputus asa. Kami tahu ya Tuhan, air mata yang telah tercurah oleh karena kepergian orang-orang terkasih ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang dalam pengawasan, mereka yang dekat dengan para korban. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kepada mereka pengharapan, supaya mereka tetap berpaling kepadamu ya Tuhan,
memohon kekuatan dan juga pemulihan daripadamu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang menghadapi masa yang sulit ini. Ya Tuhan, mari Engkau bermurah hati. Kiranya Engkau tunjukkan Tuhan, apa artinya kehadiran-Mu tengah-tengah keluarga-keluarga. Supaya dengan demikian Tuhan, umat-Mu boleh sungguh-sungguh meyakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami saat ini juga mohon agar Engkau juga memberkati segala upaya yang dilakukan di seluruh dunia saat ini untuk menemukan vaksin bagi virus yang mematikan ini. Ya Tuhan, berkatilah agar di dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kami boleh Tuhan mensyukuri pemberian-Mu berupa penemuan akademis medis yang memungkinkan kami Tuhan untuk menghadapi wabah ini. Terima kasih ya Bapa, berikan kami kesatuan hati sebagai satu bangsa, supaya kami Tuhan bersedia untuk masuk ke dalam pengalaman yang menyulitkan ini. Kami mengingat semua orang yang terdampak, baik secara psikologis maupun secara ekonomis, bahkan secara spiritual. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kepada kami daya juang yang tidak pernah mengenal kata menyerah, supaya kami ya Tuhan, dengan cara-cara yang Engkau kehendaki, boleh menemukan cara-cara yang terbaik untuk menyambung hari demi hari. Bapa, Engkau yang menatap gereja-Mu di sini, jemaat-Mu, Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Yang sakit Engkau kiranya sembuhkan. Bagi mereka yang sedang bersedih Engkau hiburkan. Bagi mereka yang menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini, Engkau berikan ya Tuhan keyakinan bahwa di balik semuanya ini Engkau tetap ada dan hadir bagi mereka. Tuhan, kiranya pada Jumat Agung ini sekali lagi kami diajar untuk mengerti panggilan kami ya Tuhan sebagai umat-Mu, untuk masuk sedalam-dalamnya dalam segala pergumulan dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang mengendalikan sejarah kami, sejarah umat manusia. Tuhan, kami serahkan hari-hari ke depan ini kepadamu. Dan kami mohon agar Tuhan berjalan di depan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Sebagai penghantar khotbah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 368 ayat 1 sampai 2 pada kaki salibmu.
Saudara yang terkasih, Jemaat GKP Depok, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, khususnya pada Jumat Agung ini. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus Tuhan kami mohon ya Tuhan agar Engkau kembali menyingkapkan kebenaran firman-Mu kepada kami, khususnya pada hari yang amat istimewa ini bagi kami, ketika kami mengenang kematian Kristus. Engkaulah Tuhan yang menguasai hati kami. Engkaulah Tuhan yang juga menolong kami untuk merenung ulang makna kematian-Mu bagi kami. Terima kasih ya Kristus, dengarkan doa kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan kita. Berbahagia kita yang membuka hati kita untuk menyambut firman Tuhan ini. Saudaraku yang terkasih, Jemaat GKP Depok, izinkan saya menyampaikan salam kepada kita semua, khususnya di Jumat Agung ini, ketika kita mengenang kembali kematian Kristus. Salam ini terutama ditujukan bagi kita yang beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tidak dapat berhimpun bersama di ruang gereja, oleh karena kita sama-sama sedang menghadapi sebuah tragedi kemanusiaan. Dan tragedi itu saya percaya mengajarkan kepada kita banyak hal. Dan bagi sebagian kita bahkan sudah terlalu banyak hal. Hari ini dengan membaca kembali teks yang berbicara tentang kematian Kristus, kita mau menghadapi kenyataan yang ada ini dengan merenung ulang bagaimana Tuhan telah masuk dalam kehidupan kita, menjadi bagian dari kita. Salah satu hal yang selalu membuat saya takjub dan sebagian juga
sampai saat ini belum bisa mengerti sepenuh-penuhnya adalah bagaimana mungkin mencipta langit dan bumi ini, menempatkan dirinya menjadi bagian dari kita, dan pada akhirnya melalui sebuah jalan yang ditempuh oleh semua anak manusia. Dan pada hari ini seperti yang kita sama-sama baca, dan saya yakin setiap tahun kita ingat kembali ini, dia menempuh sebuah jalan menuju kematian. Tentu ini sangat sulit dimengerti oleh nalar, tapi izinkan saya mengingat apa yang pernah dikatakan seorang teolog Jerman, Jürgen Moltmann. Dia katakan, betapa sulitnya kita bisa mengerti ada Tuhan yang adil di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan dan berbagai bentuk ketidakadilan. Betapa sulitnya kita akan bisa mengerti ini. Andai kata Tuhan itu sendiri tidak melalui jalan yang sama. Ini dikatakan oleh Moltmann justru karena dia sedang berhadapan dengan sebuah krisis yang amat besar. Pada waktu itu, di tengah-tengah situasi perang dunia, apalagi dengan apa yang terjadi di Jerman, pembantaian jutaan orang-orang Yahudi yang tidak bersalah hanya demi identitas mereka. Pada waktu itu berbagai situasi yang terjadi di kamp-kamp konsentrasi membuat dia bertanya, bagaimana mungkin Tuhan hadir dalam situasi-situasi yang amat tidak manusiawi, dalam tragedi-tragedi kemanusiaan yang paling parah di dunia ini. Bagaimana mungkin saya percaya, dia katakan, bahwa dia hadir. Andai kata tidak ada narasi seperti ini, bahwa dia Tuhan adalah Tuhan yang betul-betul telah menempatkan dirinya masuk sedalam-dalamnya ke dalam penderitaan manusia. Dan bahkan dia tahu apa itu maut. Saudara yang terkasih, itulah yang membuat kita kembali membaca teks ini dengan sebuah perenungan tentang makna kematian Kristus. Narasinya amat kita kenal, tapi mari kita kembali lihat, khususnya dalam rangka tema yang disebutkan di dalam Almanak GKPI. Bagaimana kematian Kristus itu, pengorbanan Kristus itu menjadi sebuah peristiwa yang menyelamatkan kita semua. Izinkanlah saya berbagi sebuah kisah nyata. Dan kalau kisah nyata itu ternyata pernah saya sampaikan di salah satu jemaat GKPI, saya mohon maaf. Lagi-lagi karena saya tidak pernah mencatat kapan saya berbagi satu ilustrasi di jemaat mana. Ini kisah nyata yang saya alami ketika saya berada di Kota Belawan. Waktu itu ada seorang guru agama kami, Pendeta Karo, marga Tarigan. Dan dia mempunyai seorang putri yang masih kecil. Suatu pagi, Bapak pendeta ini juga ingin menghirup udara segar, berjalan-jalan di sekitar pekarangan gereja. Dan GBKP Belawan itu berbatasan dengan rel kereta api. Dia asik membawa seekor anjing peliharaan mereka, dan anaknya tentu sambil berjalan juga ikut. Kalau saya tidak salah waktu itu masih sedang belajar berjalan. Nah, rupanya tanpa disadari anak itu ngambil inisiatif sendiri dan mulai sedikit menjauh dari Bapak pendeta ini. Tak lama kemudian bunyi sirene kereta api yang akan melintas. Dan pendeta itu melirik. Ketika dia melirik, apa yang terjadi? Dia lihat anak itu sudah berada di rel kereta api.
Tanpa berpikir panjang lagi, Bapak Pendeta langsung terjun menangkap anak ini dan menjadikan badannya sebagai tameng. Anak itu selamat. Jarinya tergilas, tapi anak itu selamat. Sedangkan Bapak Pendeta kita tahu sama tahu, akhirnya tubuhnya tergilas berkeping-keping. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentu dengan rasa sedih yang luar biasa ketika saya mengetahui kabar duka itu dan cerita sesungguhnya. Tapi kejadian seperti yang saya barusan ceritakan itu membuat saya bisa mengerti narasi Alkitab dengan cara yang jauh lebih konkret lagi. Kita sering mengatakan Tuhan mengorbankan dirinya untuk kita karena kasih. Tapi saya bisa bayangkan apa yang dialami oleh putrinya setiap kali melihat jarinya yang tergilas. Apa yang bisa ditangkap? Pesan apa yang bisa diingat oleh putrinya ini? Kalau bukan pesan cinta kasih seorang bapa yang mengasihi anaknya lebih bahkan daripada dirinya sendiri. Saudara yang terkasih, inilah kiranya juga yang menjadi perenungan bersama kita ketika kita bicara soal pengorbanan yang ditunjukkan oleh Kristus di kayu salib. Dia menempuh sebuah jalan yang disebut dalam bahasa Latin Via Dolorosa, jalan sengsara. Bahkan dia telah menempuh jalan kematian itu. Oleh karena cinta kasih yang tidak bisa dipahami, kecuali kalau kita bersedia melihatnya sebagai cinta kasih yang memberi diri sepenuh-penuhnya demi keselamatan kita semua. Dan inilah pesan utama Alkitab kita. Inti dari iman perjanjian baru. Andai kata Tuhan tidak menjadi bagian dari kita, tidak memberi dirinya sampai kepada titik maut itu, yang kita lakukan hanyalah upaya-upaya untuk menyelamatkan diri yang serba terbatas. Untuk menuntaskan sebuah sengat dosa, dibutuhkan sebuah tindakan yang memang melampaui segala-galanya. Dalam teks kita ini digambarkan secara simbolik. Ketika dikatakan tabir bait suci terbelah dua, apa artinya, saudara yang terkasih? Kita tahu sama tahu dalam sistem Yahudi atau Ibrani, yang namanya Tuhan yang Maha Kudus itu dan baitnya itu disekat-sekat sesuai dengan derajat kekudusannya. Tempat Tuhan bertahta, tabur itu hanya bisa di ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus. Tempat para pelayan imam menghampirinya itu disebut dengan ruang kudus. Di luar itu semakin berkurang kekudusannya. Oleh kematian Kristus, sistem ini mengalami satu perubahan yang amat radikal. Antara Allah Bapa dan kita, tidak ada lagi jarak yang menghambat. Asal kita mau menyambut uluran kasih karunia yang Dia tawarkan. Tidak ada lagi. Dan izinkan saya mengatakan ini sebagai salah satu keistimewaan dari iman kita. Tidak ada lagi jarak yang membatasi kita untuk datang ke tahta anugerah Tuhan. Tidak ada. Apapun posisi kita, pendetakah, penatuakah, jemaat biasa, apapun status kita, semua orang punya akses yang sama, tanpa membeda-bedakan derajat kekudusan itu. Ini satu hal yang ditunjukkan dengan amat jelas di dalam teks kita pada hari ini. Hal kedua adalah apa yang terjadi kayu salib itu ternyata adalah sebuah peristiwa kosmik
Di situ dikatakan gempa bumi terjadi, sampai kuburan saja pun terbuka. Itu menandakan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang menyingkapkan apa yang sesungguhnya akan menjadi pertarungan akhir zaman. Dan ketika dikatakan orang-orang kudus ini yang telah meninggal bangkit, ini adalah sebuah celah pengharapan untuk melihat melalui kematian inilah nanti semua orang yang percaya akan mengalami juga kebangkitan. Tentu saja kita bisa berbicara dengan panjang lebar lagi makna kematian Kristus ini dalam dimensi-dimensi keselamatan, dalam dimensi-dimensi akhir zamannya. Tetapi intinya seperti yang diberitakan antara lain oleh Rasul Paulus, amat jelas. Saya ajak kita untuk membaca yaitu Roma pasal 5. Mari kita membuka Alkitab kita membaca Roma pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mari kita mencatat bahwa Kristus merupakan ekspresi kasih Allah, mati ketika kita masih berdosa. Dan oleh Dia, kematiannya itu, kita diselamatkan dari murka. Apa yang harusnya menjadi sasaran murka Allah, sekarang menjadi beban yang harus Dia pikul. Itu sebabnya ibu bapak jangan pernah heran. Kadang-kadang ada orang bertanya, kenapa anak Allah berteriak kepada Allah di kayu salib itu? Ya Allahku, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa engkau tinggalkan aku? Disitulah kita mengetahui, disitulah kita mengimani bahwa di dalam posisinya sebagai manusia itu yang memikul seluruh dosa dunia, yang betul-betul mengalami penderitaan sampai ke titiknya yang paling dalam. Di situ Dia berseru, menjerit, bertanya, mengapa engkau tinggalkan aku? Sebuah pengalaman manusiawi yang penuh dengan pergumulan. Dan seruan itulah juga kiranya menolong kita untuk juga membaca situasi yang sedang terjadi saat ini. Ada berbagai kesulitan dan penderitaan sedang terjadi. Kehilangan demi kehilangan orang-orang terkasih oleh wabah yang mengancam hidup kita ini. Dan tentu dalam saat-saat seperti ini, boleh juga ada yang bertanya, di manakah Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat manusiawi dan tidak perlu dibungkam. Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita ingat Kristus pun pernah berteriak dengan sebuah pertanyaan yang menggetarkan hati. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kalau kita membaca Alkitab selanjutnya, kita mengerti. Pertanyaan itu akan dijawab dengan sebuah jawaban ya, bahwa Tuhan tetap menyertai Kristus, tidak pernah meninggalkan Dia. Jumat Agung adalah ketika kita merenungkan peristiwa-peristiwa yang paling dalam tersebut. Dan kita menanti perayaan iman selanjutnya. Ketika di dalam Paskah, jawaban terhadap teriakan Kristus itu akan terdengar sebagai seruan kemenangan. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku memberikan engkau sebuah kemenangan atas maut. Dan ini yang kiranya menolong kita semua orang percaya untuk tetap berdiri di dalam pengharapan. Sadar sepenuhnya
sengat maut telah dialami oleh Tuhan kita. Penderitaan-penderitaan manusiawi telah dia lalui. Dan pada akhirnya, dia adalah pemenang. Oleh sebab itulah kita juga berdoa, bermohon kepada Tuhan, agar kita diizinkan melalui saat-saat yang penuh dengan kesulitan ini. Sampai akhirnya, kita semua, umat manusia, memperoleh kemenangan. Karena Kristus telah memenangkan pertarungan terhadap maut itu. Kiranya pesan ini dapat kita maknai sebagai undangan untuk masuk ke dalam kehidupan, dalam situasi-situasi yang paling tidak kita harapkan. Dalam saat-saat ketika kita merasa ditinggalkan, kiranya undangan ini kembali ditawarkan kepada kita. Dan mari saya mengajak kita semua untuk melihat pada Kristus sebagai Tuhan yang hadir dalam pergumulan-pergumulan hidup manusia. Termasuk juga apa yang sedang kita alami, bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 17, demikianlah bunyinya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Marilah kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri dan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia.
Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.